Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amutai Prodi Administrasi Publik dari kelompok 5 semester 1 1G reguler. Salah satu tugas dalam mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 10 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas dengan judul materi, wewenang, dan kekuasaan dalam manajemen. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Fadia Nur Askia NPM 2022375, Nur Aula Safitri NPM 2022372, Istiqomah NPM 2022354, Lasmi Yanti NPM 2022355, Erni Hafizah NPM 2022346, Amira NPM 2022341, Sofia Azmi NPM 2022384, Ahmad Wanda NPM 2022339, Ahmad Mujakir NPM 2022338, Indah Fitri Liani NPM 2022352. Pengertian wewenang. Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan, seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelar seperti hakim. Terutama, wewenang formal adalah suatu kekuasaan sah. Wewenang formal adalah tipe kekuasaan yang kita hubungkan dengan struktur organisasi dan manajemen. Kekuasaan itu berdasarkan pengakuan keabsahan usaha manajer untuk menggunakan pengaruh. Wewenang adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Wewenang dapat berupa suatu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau pada suatu bidang yang tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.
Pengertian wewenang menurut para ahli. Pertama, Bernard 2003 mengemukakan bahwa wewenang adalah batu ujian mutlak untuk suatu hubungan birokrasi, yang artinya bahwa bawahan terus mematuhi perintah dari atasan, tetapi bawahan juga boleh tidak bersedia untuk menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya. Kedua, menurut Hasan Sadili juga mengemukakan bahwa wewenangan ini sebagai hak atau kekuasaan memberikan pemerintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain supaya suatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, menurut Melayu SP Hasibun 2008 berpendapatan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jenis-jenis wewenang. Yang pertama, wewenang karismatik, yakni jenis wewenang yang merujuk kepada seseorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu dan mampu membuatnya menjadi seorang pemimpin hebat. Pemimpin jenis ini bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat saja, tetapi juga yang memiliki kekuasaan karisma secara superior, terutama dalam memimpin orang-orang di bawahnya. Kekuatan yang dimiliki oleh wewenang jenis ini berasal dari kepercayaan, nasib, dan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan dari pengikutnya atau bawahannya. Yang kedua, wewenang legal rasional, yakni jenis wewenang yang berdasarkan dirinya pada hukum yang sudah didefinisikan secara jelas. Kepatuhan dari wewenang jenis ini justru bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpinnya, melainkan pada legitimasi dan kompetensi hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Biasanya, wewenang legal rasional ini masih diterapkan dalam masyarakat kontemporer, yakni jenis masyarakat yang masih terperangkap antara logika totalitarian dan logika sosial diferensiasi. Hal tersebut karena adanya kompleksitas dari masalah sehingga memerlukan adanya suatu birokrasi guna mewujudkan keteraturan dan sistematis dalam masyarakatnya. Yang ketiga, wewenang tradisional, yakni jenis wewenang yang mengindikasikan keberadaan dari kepribadian pemimpin yang dominan. Wewenang ini biasanya dikeluarkan oleh pemimpin yang bergantung pada adanya tradisi. Meskipun pemimpinnya memiliki posisi dominan, tetapi masyarakat tetap dapat memberikan mandat untuk memerintah. Sumber wewenang 1. Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang adalah peraturan perundang-undangan, adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yakni oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. 2. Delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu suatu delegasi pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu. Mandat, yakni ketika organ pemerintahan telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan wewenangan yang diberi atas nama pemberi mandat. Dalam hukum administrasi negara, mandat ini dapat diartikan sebagai pemerintahan untuk melaksanakan tugas dari atasan dan wewenangnya dapat berubah-ubah sesuai pemberi mandat sehingga tidak akan terjadi peralihan tanggung jawab. Pengertian kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki
ahli. 1. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang bisa mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok, sehingga tingkah lakunya tersebut dapat sesuai dengan tujuan orang atau kelompok yang berkuasa. 2. Menurut Gibson, pengertian kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan cara yang diinginkan atau dikehendaki. 3. Menurut M.R. Metzliver, kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok orang secara langsung dengan memberi isyarat atau perintah maupun secara tidak langsung dengan bantuan orang lain atau menggunakan alat. 4. Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk bisa berpikir dan bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginan yang mempengaruhi. 5. Menurut Berte, kekuasaan yaitu kemampuan untuk memanfaatkan atau mempergunakan kekuatan yang ada. Jenis-jenis kekuasaan. 1. Kekuasaan balas jasa. Kekuasaan jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi ujian, pengakuan atau penempatan tugas yang lebih menarik. 2. Kekuasaan paksa. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. 3. Kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atau dasar kegunaan, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. 4. Kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintah. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hakikat dalam organisasi. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Batasan dalam kekuasaan. Terdapat batasan-batasan tertentu bagi seorang dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya. Batasan-batasan tersebut bisa di dalam internal atau dari luar eksternal. Batasan internal meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, anggaran budget, kebijaksanaan, peraturan dan prosedur, serta deskripsi jabatan. Batasan eksternal meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan pihak luar organisasi. Sumber kekuasaan tidak begitu saja diambil dari tingkat individual dan hierarki organisasi. John dan Bertrand akan berhasil membedakan sumber atau dasar dari kekuasaan. Aspek kekuasaan ini hadir dalam berbagai hubungan manusia, di antaranya 1. Kekuasaan menghargai, reward for, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari fakta bahwa seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, dikenal sebagai orang yang mempengaruhi untuk melaksanakan perintah yang mungkin dinyatakan atau tersirat. Contoh, kekuasaan seorang supervisor untuk memberi tugas kepada karyawan. 2. Kekuasaan memaksa, coercive power,
yaitu berdasarkan pada kemampuan orang yang mempengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan merupakan kekuasaan menghargai. Dari sisi negatif, hukuman mungkin berkisar dari menegur, mengeluarkan dari pekerjaan. Contoh, seorang akunting salah dalam menganalisis transaksi yang menyebabkan kerugian besar. 3. Kekuasaan sah. Legitimate power. Kekuasaan yang ada ketika seorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberi pengaruh berhak atau secara hukum boleh menggunakan pengaruh dalam ikatan tersebut tertentu. Kekuasaan ini disebut wewenang formal. Ini juga berarti bahwa orang yang dipengaruhi mempunyai kewajiban menerima kekuasaan ini. Contoh, kekuasaan ke bawah. Seorang manajer berhak untuk menentukan jadwal kerja yang masuk akal. Kekuasaan ke atas. Penjaga pabrik mempunyai wewenang untuk memerintahkan presiden perusahaannya menentukan suatu identitas sebelum memasuki kompleks. Kekuasaan keahlian, expert power, yaitu berdasarkan pada keyakinan atau pengertian bahwa pengaruh mempunyai pengetahuan spesifik atau kepakaran relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Contoh, ketika kita sedang sakit dan kita diperintahkan untuk meminum obat tertentu oleh dokter, maka kita harus mengetahui kekuasaan keahlian mereka. Kekuasaan rujukan, reference power. Kekuasaan berdasarkan pada keinginan orang yang dipengaruhi untuk menjadi seperti atau menyamakan dirinya dengan orang yang mempengaruhi. Contoh, seorang manajer yang populer dan teliti akan mempunyai kekuasaan rujukan bila karyawan bermotivasi untuk meniru kebijaksanaannya. Kekuasaan rujukan juga berfungsi di tingkat yang sejajar. Kesimpulan dari video kami tadi dapat diambil dalam manajemen melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagai tanggung jawab, pelaksanaan kepada kinerja yang lebih rendah, atau sebagai upaya dalam perbaikan pada pengorganisasian. Wewenang adalah suatu bentuk kekuasaan seringkali dipergunakan secara lebih luas untuk merujuk kemampuan manusia menggunakan kekuasaan sebagai hasil dari ciri-ciri seperti pengetahuan atau gelap seperti hakim. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain. Wewenang dan kekuasaan sangat penting dalam manajemen agar sistem organisasi teratur dan tugas dan tujuannya pun dapat terlaksanakan dengan baik sesuai kekuasaan dan kewenangan dalam organisasi tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dan akan kami diskusikan pada presentasi di kelas nanti. Semoga bermanfaat bagi penonton, baik untuk kami semua